Halo sobat rapper, gimana kabarnya? Pasti gacor semua ya, insya Allah ya. Lancar, nggak ada halangan. Oke, berjumpa lagi dengan Ani ya, Rian 9977. Di kesempatan kali ini, yang pengap sama panas nih, Ani mau bagi informasi mengenai masalah video yang ini ya. Ani mau jelasin detail tentang itu, dimana video itu membahas tentang kalau kita itu ngojek harus jelas berapa yang dicari dan nentuin berapa yang dicarinya juga harus jelas. Oke, panjang lebar dan detailnya disaksikan terus ya videonya ya. Oke, kita cek nanti. Oke sobat rapper, kalau kalian yang sering nonton channel ini kan aneh sering post ya, upload video tentang praktek narik kan. Nah, di beberapa video praktek terakhir udah infoin tuh cara mengenai kita maintenance. Di situ ente bisa lihat tuh. Ya contohnya nih. Itu ada angka yang aneh kejar. Ada angka 250.000 atau 220 dan juga angka berdasarkan UMP 153 Jakarta. Nah, maksudnya adalah itu. Jadi kalian ngojek itu harus ada dasar. Berapa nih yang harus dikejar dalam satu harian ikhtiar itu. Nah, jadi dalam video ini itu aneh jabarin biar kalian tuh turun ke jalan otaknya udah termindset berapa yang harus dicari untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi yang ente cari ya, maksudnya seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk turun gua harus nyampe 400, gua harus nyampe 3,5, gua harus nyampe ini. Nah itu dasarnya dari mana? Nah ada baiknya kalian itu kerja terukur dan juga jelas berapa yang dicari. Jadi basicnya adalah kalian harus tahu dulu berapa kira-kira kebutuhan dan juga UMP di tempat itu. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dalam video itu kita banyak nih ngebahas video ini ya, karena pada video itu aneh nggak nyantumin dubbing ya atau suara aneh gitu, hanya tulisan. Takutnya ada mispersepsi atau salah interpretasi ya, salah gambaran. Jadi Anda jelasin dalam video itu terdapat dua metode untuk landasan kita, acuan kita tuh ngojek. Jadi biar kita kerja balik lagi yang ke slide sebelumnya nggak salah-salah, nggak serampangan. Mau nyari 400, mau nyari 500, mau nyari 3,5, itu dasarnya dari mana? Nah di video itu Anda jabarin metodenya ada dua. Yang pertama, metodenya itu adalah menghitung kebutuhan semua nih satu bulan ente berapa, udah termasuk kontrakan, udah termasuk bla 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 dan yang lain-lain, itu berapa. Contoh di video itu kan muncul angka 5 juta contoh ya. Nah, berarti nanti kalian tinggal sesuaikan dengan pola narik. Kalian mau narik satu bulan itu full, nggak ada libur, berarti bagi 30. Kalau kalian mau libur satu hari berarti bagi 26 ya. Kalau acuannya satu bulan itu 30 hari. Jadi itu maksudnya, nanti keluar angkanya berapa. Nah itu yang kalian kejar kalau dari metode pertama. Intinya metode yang pertama itu di video yang ini ya, kalian akumulasi nih kira-kira yang memenuhi kebutuhan hidup kalian tuh berapa gitu. Terus berikutnya ada metode yang kedua ya. Metode yang kedua ini itu berdasarkan UMP, UMR maksudnya, UMR di suatu wilayah daerah kalian nih. Karena kita ketahui bersama UMR itu atau UMP itu adalah yang itu kan para ahli, berdasarkan dari masukan dan juga poin-poin kelayakan hidup didiskusikan, timbullah angka kelayakannya berapa, maksudnya standar upahnya berapa di suatu daerah. Ini udah cukup untuk jadi kalian acuan. Misalkan kayak Jakarta ya, saya udah nggak update sih Jakarta di praktek narik saya itu yang
file yang saya akun pantauan target. Nah, itu kan saya masih tulis 153 kan, karena acuan saya 4,8 UMR Jakarta. Jadi kalian bisa metode yang kedua itu dari standar UMR daerah kalian bagi sama pola narik juga. Ada 30 hari tanpa libur atau 26 hari dikurangi libur sehari ya, seminggu 1 kali. Jadi kalian bisa tuh udah keluar kan angkanya. Nah itu landasannya yang jadi acuan. Jadi ada 2 metode ya. Bang, gua nggak bisa bang, gua harus kejar 8 juta sebulan. Ya nggak apa-apa, berarti kalian gunakan metode yang pertama. Bagi tuh, misalkan kalian kebutuhannya 8 juta ya bagi 8 juta bagi 30. Nah itu. Nah caranya bagaimana ngejarnya nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kalau di slide yang sebelumnya itu kita bahas metode ada 2 atau landasan kalian ngojek ya, udah tahu kan ada 2 metodenya. Nah yang berikut ini di slide ini nih saya infokan dari pengalaman saya gimana nih kita cara eksekusinya biar otak kita termindset untuk bisa mencapai atau mendekati. Toh walaupun nggak kesampaian atau tidak nyampe target, yang penting kan ikhtiarnya. Jadi ini salah satu bentuk untuk memacu diri kita supaya nggak leha-leha, supaya nggak melehoy, supaya nggak jadi orang yang nggak ada tanggung jawab. Kalau kalian termindset, otomatis nih, misalkan, waduh belum masuk target nih, otak berputar kan tuh, mikir caranya gimana. Bukan malah guling-gulingan di BC, bukan malah warawiri nyamperin BC ini, malah ngobrol di jalan, narik kagak. Maksudnya itu tujuannya. Caranya bagaimana bang? Yang pertama, kalian boleh ikutin saran saya atau enggak. Kalian perlu file monitoring. Udah sering saya jabarin tuh, cari file catatan di Google Play, apa aja juga boleh. Gunanya untuk kita supaya mencatat gitu hasil kerja yang udah kita jalanin sesuai praktek narik saya nih. Makanya saya nggak ada motovlog, yang ada tuh praktek narik sama teknik narik, perlu dipahamin ya. Karena aneh bukan motovlog, aneh tukang ojek. Aneh kasih tahu cara efektif biar ngojek efektif. Pertama perlu file monitoring. Kalian bisa lihat contohnya di praktek narik ya, di playlist juga bisa dicek. Terus yang kedua adalah karena kita nih bekerja berdasarkan akun, berdasarkan orderan, ya berarti kalian harus maksimalkan akun kalian. Kalian telaah lagi deh video-video saya yang terkait hal ini. Maksudnya tuh kalian harus bisa jaga akunnya biar bisa bersaing dan juga paham mengenai apa yang saya sampaikan di channel ini, kayak paham arus, tahu jam orderan, jangan pelanggaran dan lain-lain. Nah itu diterapin. Jadi garis besarnya adalah untuk mencapai target yang kita setting, jadi kalian itu harus ada monitoring. Contohnya udah saya praktekin di praktek narik ya, bisa dilihat tuh. Mau nanti teknisnya kalian rubah dikit nggak apa-apa, yang penting ada caranya seperti itu. Biar otak kalian nih, udah jam berapa baru nyampe berapa nih, masih jauh nih target. Jangan bisa leha-leha, kalian harus cari itu. Nah, yang berikutnya adalah faktor akun. Jadi dari video semuanya saya tuh kalian telaah lagi, udah saya berikan semua kuncinya. Nah yang berikutnya adalah baru mental, semangat sama rutinitas itu perlu dijaga. Ada senior saya yang bilang sebenarnya akun Maxim gak ada yang gacor, yang rajin sama yang enggak aja. Nah itu dia, itu juga benar pendapatnya. Karena balik lagi, RRO itu nggak bisa dibohongin, itu standar driver malas apa enggak. Kalau RRO-nya di atas 10 itu rajin dia, rutin. Oke, kan pernah saya bilang tuh,
Jangan ikutin driver yang RRO-nya rendah. Itu driver so nyeramahin orang, so ngajarin orang. Lah dia aja RRO-nya 2, 1. Sehari cuma dapat 1, sehari cuma dapat 2. Males gak tuh? Boro-boro mau ngajarin orang, sendirinya aja susah. Itu maksudnya. Jadi balik lagi ya, cara kita mengejarnya itu pertama ada file monitoring biar otak mindset. Terus yang kedua adalah mengenai faktor akun kita dan paham mengenai pola rutinitasnya, kayak paham harus order dan juga jangan pelanggaran yang berkaitan dengan akun ya. Nah yang berikutnya adalah mental, rutin dan mental mesti kuat, harus menghadapi dinamika. Balik lagi, berhasil apa enggak kita serahkan sama Allah. Namanya juga ikhtiar kan, cari rezeki kan. Kita ridho aja, nanti masalah dapat apa enggak ya itu belakangan. Yang penting kalian udah mencoba ikhtiar dengan cara yang benar. Saya ajarin cara yang benar. Oke teman-teman, jadi garis besarnya dari video kali ini adalah kita ngojek itu harus jelas. Dari rumah udah jelas berapa yang mau dihasilkan, dan angkanya itu juga jelas ngitungnya. Ada 2 metode yang saya jabarkan. Pertama metode akumulasi kebutuhan sebulan berapa, atau yang kedua dari metode UMR suatu daerah. Dan juga berikutnya ada teknisnya, teknis cara nyarinya biar otak itu termindset. Cara nyarinya kalian punya file monitoring, jadi udah tahu nih saat narik, pada hari itu narik udah nyampe berapa dan jam berapa udah nyampe berapa. Nah, dan yang paling penting adalah proses kita ikhtiarnya nih, kayak kita faktor jaga akun, semangat, rutinitas, jangan males, jangan kebanyakan warawiri, jangan kebanyakan gak jelas. Ingat kita tanggung jawab, itu yang paling penting juga. Dan saran atau solusi lainnya adalah kalau memang kalian mau ngejar atau lagi nge-push, itu juga boleh. Pada video itu saya sarankan 2 kali dalam 1 minggu bolehlah kalian narik full di luar yang tadi. Misalkan mau kejarnya agak lebih nih, kan kalian udah punya nih pakem yang tadi pertama. Oh berarti gue sehari harus ngejar segini berdasarkan kebutuhan gue, atau gue harus ngejar segini berdasarkan UMR Jakarta. Kalian mau dapat lebih nih ceritanya, mau berusaha lebih, ya nggak apa-apa. Dalam 1 minggu itu diterapkan 2 hari full juga nggak apa-apa. Ibarat katanya kalau dari karyawan lembur lah 2 hari itu nggak apa-apa, karena faktor kesehatan juga dan juga motor yang perlu diperhatikan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Balik lagi nih, semua tergantung ente sih. Kuncinya udah saya kasih semua tuh, basicnya dan caranya. Tinggal kita jalanin, masalahnya sampai apa enggak ya kita serahkan aja sama Allah. Berhasil apa enggak, yang penting kan ikhtiarnya. Jadi itu aja teman-teman ya konten kali ini, biar enggak mispersepsi nih masalah yang video itu ya, video mengenai ngojek pendapatan per harinya tuh gimana cara ngitungnya. Itu aneh info ini. Oke, semoga bermanfaat deh. Dan juga jangan lupa dijaga kesehatannya, sama tetap waspada ya di jalan nih, banyak kejahatan. Dan jangan lawan arah teman-teman, lagi rame. Sama motor usahain dicek uji emisi. Ini udah tuh dari pertengahan Agustus. Oke teman-teman, selalu waspada dan salam driver ya.